Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Al-Ghazali dari kelas 12.5 dengan nomor absen 17. Dengan guru pembimbing Ibu Rini Oktavianingsi SPD selaku guru mata pelajaran matematika wajib. Sini saya akan membahas salah satu soal dari penalaran kuantitatif dengan soal asli ujian mandiri UGM pada tahun 2017. Di sini diketahui berdasarkan perkiraan kebutuhan Kitela Kota P pada X tahun setelah 2017 sebesar HX sama dengan 180X pangkat 2 ditambah 540X ditambah 1080 kuintal. Produk Kitela Kota tersebut pada tahun yang sama sebesar FX sama dengan 720X ditambah 20.880 kuintal. Untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan Kitela dari luar kota mulai pada tahun A 2020, B 2023, C 2028, D 2029, E 2032. Di sini diketahui kebutuhan Kitela adalah HX sama dengan 180X pangkat 2 ditambah 540X ditambah 1080 kuintal, dan produk Kitela sama dengan FX sama dengan 720X tambah 20.880 kuintal. Maka kita mencoba permisalan jikalau X itu diganti menjadi 1 tahun. Maka 1 tahun kebutuhan sama dengan H1 sama dengan 180 dikali 1 pangkat 2 ditambah 540 kali 1 ditambah 1080. 180 dikali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu hasilnya 1, maka 180 dikali 1 adalah 180, dan 540 dikali 1 540 ditambahkan 1080 sama dengan 1800 kuintal. Dan sama halnya untuk pada produk Kitela, 1 tahun produk Kitela sama dengan F1 ditambah sama dengan 720 dikali 1 ditambah 20.880. 720 dikali 1 adalah 720 ditambah 20.880 sama dengan 21.600 kuintal. Karena untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan Kitela dari luar kota mulai pada tahun, maka kebutuhan dan produk harus sama, atau kebutuhan sama dengan produk. Maka di sini kita langsung tulis saja 180X pangkat 2 ditambah 540X ditambah 1080 sama dengan 720X ditambah 20.880. Karena bilangan-bilangan ini bisa dibagi 180, maka coba kita kecilkan dengan dibagi 180. 180X pangkat 2 adalah X pangkat 2, 540X dibagi 180 adalah 3X, dan 180 dibagi 180, 1080 dibagi 180 adalah 6. 720X dibagi 180 adalah 4X, 20.880 dibagi 180 adalah 116. Di sini kita coba persamaan sama dengan 0, maka ya 4X tambah 116 itu dipindah ruaskan ke kiri, maka X pangkat 2 ditambah 3X min 4X berbeda tanda karena berpindah ruas ke kiri menjadi negatif, ditambah 6 sama halnya 116, negatif 116 sama dengan 0. Maka 3X min 4X sama dengan min 1X atau min X, namun dikurang 116 hasilnya 110, maka X pangkat 2 dikurang X dikurang 110 sama dengan 0. Maka ini coba kita faktorkan, bilangan berapa ditambahkan berapa hasilnya min 1 atau min X, dan bilangan berapa dikali berapa hasilnya min 110. Sini kita ketahui min 11 dan plus 10, karena min 11 ditambah 10 adalah min 1 atau min X, lalu min 11 dikalikan plus 10 adalah min 110. Lalu X min 11 sama dengan 0 adalah X plus 11, dan X keduanya yaitu X plus 10 sama dengan 0 adalah X min 10. Di sini kita sudah mengetahui X1 dengan 11 tahun dan X2 dengan minus 10 tahun. Karena ini kita ingin mengetahui setelah 2017, maka kita memakai X1 sama dengan 11. Karena kalau memakai X2 itu salah, karena ini akan dikurang dan tahunnya akan berkurang, sedangkan kita membutuhkan tahun yang ditambahkan.
Maka 2017 ditambah 11 tahun, itu dengan setelah 2017 sampai dengan 2017 ditambahkan 11 tahun, hasilnya adalah 2028 atau yang C. Baik, mungkin sekian pembahasan saya mengenai penalaran kuantitatif, penalaran soal kuantitatif. Mungkin sekian, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 39 dan jangan lupa mendengarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada soal nomor 39. 7 orang berpergian dengan 2 mobil. Untuk 2 orang di antara mereka masing-masing mobil dikemudikan oleh pemiliknya. Dan kapasitas mobil masing-masing adalah 4 orang, termasuk pengemudinya. Banyak cara untuk menyusun penumpang di kedua mobil tersebut adalah di sini ada pilihannya. Yang A itu 10, yang B itu 20, yang C itu 25, yang D itu 28 dan yang E 56. Nah, di sini pertama-tama kita jelasin dulu mobil ke-1-nya itu mobil ke-1 sama dengan pengemudi ditambah X, penumpang sama dengan X lebih besar dari 3. Terus mobil yang kedua itu pengemudi juga sama dengan Y, penumpang Y lebih besar dari 3 juga. Nah, jadi itu total itu ada total penumpang itu ada X ditambah 5 gitu. Terus di sini untuk X sama dengan 2, sama dengan 2, Y ditambah 3. Terus berarti ini kita ngitung dulu ya teman-teman. Jadi untuk S itu sama dengan 2, Y ditambah 3. Terus berarti di sininya itu 5/2 sama dengan, terus ini 2, 5 min 2 1 gitu kan. Di situ berarti ini tuh udah ada hasilnya, berarti ini 5 dikali 4 karena di sini ada mobil 2 sama mobil 1, berarti sama dengan per 2 dikali 1 gitu teman-teman. Jadi untuk X-nya itu ada 10 cara. Oke. Terus kita masuk yang kedua. Untuk X sama dengan 3 untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 2 sama dengan, itu harus ada hasil juga ya. Tadi kan 5/2, sekarang 5/8. Terus sebentar ya teman-teman. Berarti ini kan udah di sini tadi kan udah 5x ya teman-teman. 5x 5 dikali 4. Berarti ini yang ini karena di sininya 3, berarti 5 dikali 4 dikali 3 per sini juga udah 2, berarti tambahin aja 3 dikali 2 dikali 1, itu sama dengan ada 10 cara juga. Jadi di ini tuh yang kedua untuk X, yang untuk X sama dengan 2, Y ditambah 3 itu dihasilin juga sama yang udah ada hasilnya di 2 ini itu dihasilin berarti teman-teman, karena dua-duanya 10 berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi jawaban yang benar itu ada 20 cara ya teman-teman untuk bisa memenuhi mobil yang ada di dalam sini gitu. Sekian penjelasan dari aku, kalau kurang jelas aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal pengetahuan kuantitatif untuk tugas akhir matematika wajib. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marsal Alfil Mintang dari kelas 12.5 dengan absen 26.
Pada tugas ini, saya dituntun oleh guru pembimbing, yaitu Bu Rini Oktavianingsih, SPD atau kerap dipanggil dengan nama Boce. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Diketahui fx ditambah 3g inverse x sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 18 dan fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat dikurang 14. Jika nilai dari f inverse x adalah positif, maka nilai dari f inverse 2 ditambah g inverse 2 adalah, di sini kita bisa melakukan eliminasi untuk mengetahui salah satu nilai. Kita eliminasi fx ditambah 3g inverse x sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 18. Nilai satunya lagi fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat dikurang 14. Jika dieliminasi akan menghasilkan nilai g inverse x sama dengan x dikurang 4. Kita melakukan eliminasi lagi untuk menentukan nilai fx. Fx tambah 3g inverse x kuadrat ditambah x dikurang 18. Yang bawahnya ada fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 3 karena kita ingin menghilangkan nilai dari g inverse. Hasilnya adalah 2fx ditambah 6g inverse x sama dengan 2x kuadrat tambah 2x dikurang 36. Di bawahnya ada 3fx ditambah 6g inverse x sama dengan 3x kuadrat dikurang 42. Hasilnya adalah negatif fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Untuk menghasilkan nilai yang positif, kita kalikan dengan min 1. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Oke, selanjutnya kita mencari nilai f inverse x dengan memisalkan y sama dengan fx. Maka y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 6. Kita pindah ruas. Y ditambah 6 sama dengan x kuadrat min 2x. Di sini masing-masing kita bisa tambahkan 1. Y ditambah 6 ditambah 1 sama dengan x kuadrat min 2x tambah 1. Maka y ditambah 7 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Y ditambah 7 kita faktorkan menjadi x min 1 kuadrat. Masing-masing kita pindahkan dulu. X min 1 kuadrat sama dengan y plus 7. Di sini lalu kita akarkan. Jadi akar dari y plus 7. Di sini kita buka kurung. Oke teman-teman, di sini kita pindahkan satunya, tapi karena kasus seperti ini jadi 1 plus minus akar y plus 7. Maka kita menemukan bahwa f inverse y sama dengan 1 plus minus akar y plus 7. Kita ubah menjadi x lagi. Plus minus x plus 7. Oke, setelah menemukan kedua nilai inverse, maka langsung saja kita ke pertanyaannya. G inverse 2 ditambah f inverse 2 adalah, kita masukkan saja, berarti f inverse 2 ditambah g inverse 2 berarti 1
Karena bernilai positif, maka kita menggunakan plus. Akar 2 tambah 7 tambah dengan 2 kurang 4 sama dengan 1 ditambah akar 2 tambah 7 adalah akar 9 tambah min 2. 1 ditambah akar 9 adalah 3 tambah min 2. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 2. Hasil akhirnya adalah 2, yaitu opsi B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kesha Syifa, saya dari kelas 12.5. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu nomor 41. Soal di sini, kamar akbar berbentuk balok dengan ukuran panjang banding lebar banding tinggi, yaitu 5:5:4. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Jarak saklar ke lampu adalah... Oke teman-teman, jadi di sini kan udah tahu nih, panjangnya 5, lebarnya 5, dan tingginya 5. Jadi di sini kita tulis X sama dengan akar, maaf ya teman-teman agak berisik ada motor lewat, akar 5/2 kuadrat. Maaf ya teman-teman, lama soalnya aku pakai mouse agak susah. Ditambah 2 kuadrat. Jadi akar di sini kan 5 kali 5 sama dengan 25 dan 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya itu 25 per 4 teman-teman. Sorry guys, maaf teman-teman, ini agak susah ya. Akar 25 per 4 ditambah ini kan ada 2 kuadrat lagi ya, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, berarti ditambah 4. Nah, oke, terus ini akar lagi. Akar 25 per 4 dipecah teman-teman. Jadi ini 4-nya itu jadi 16 per 4. Ini 16 per 4 sama dengan kayak gini, berarti sama dengan ini jadi 1/4 ya teman-teman. 1/4 ditambah 25 ditambah 16. Ditambah 16. Jadi ini 1/4 25 ditambah 16 kan hasilnya 41 ya teman-teman. Jadi di sini 1/4 buka kurung 41. Nah, di sini kita perkecil lagi teman-teman. Jadi X sama dengan 1/2 akar
meter. Jadi jawabannya itu yang D. Jawabannya yang ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Nafi. Nomor absen 31. Saya kelas 12.5 Math Science 3. Saya akan menjawab nomor 67, yaitu soalnya jika A dan B dua bilangan real dengan limit X mendekati 2, X kuadrat tambah 2AX tambah B per X kurang 2 sama dengan min 3. Maka AB adalah... Oke, baik, kita langsung jawab soal tersebut ya. Jadi limit X mendekati 2, X kuadrat tambah 2X tambah B per X kurang 2 sama dengan min 3. Kita langsung kebawain saja. Limit mendekati 2, tanda kurung X kurang 2, tanda kurung X tambah N per X kurang 2 sama dengan min 3. Karena di atas dan di bawah sama-sama ada X kurang 2, kita coret. Jadi kita kebawahin saja limit X mendekati 2, X tambah N sama dengan min 3. 2-nya kita turunin, jadi 2 tambah N sama dengan min 3. Jadi N sama dengan min 3 kurang min 2, karena 2-nya turun jadi min. Jadi sama dengan, jadi N-nya sama dengan min 5. Kita akan jawab selanjutnya, yaitu X kuadrat tambah 2X tambah B sama dengan tanda kurung X kurang 2 tanda kurung X plus N. Kita langsung kebawain saja. X kurang 2 tanda kurung X, karena N-nya sudah ketemu, jadinya X kurang 5. Kita kebawain lagi. Karena X ada 2, jadi kita jadinya X kuadrat kurang 5X kurang 2X tambah 10. X kuadratnya kita kebawahin, min 5 kurang 2 jadinya min 7, tapi kita tulisnya min 7X tambah 10 turun ke bawah. Ketemu nih, 2A nya itu sama dengan min 7 dan A nya itu min 7 per 2, karena 2 nya kita tinggal turunin aja ke bawah, jadi min 7 per 2. Selanjutnya B yaitu 10. Soalnya itu kita harus mencari AB, kita tinggal tulis aja A-nya itu min 7 per 2 dikali 10. Itu 10 B-nya ya. Jadi karena 10 bisa dibagi sama 2, jadinya min 7 dikali 5 sama dengan min 35. Itu jawabannya yang A, teman-teman. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya ingin mempresentasikan tentang ujian praktek matematika wajib dengan guru pembimbing Ibu Rini Oktavianingsih SPD. Langsung saja ke slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliza Naura Sobi. Saya dari kelas 12.5 Math Science 3 dengan nomor absen 03. Saya berasal dari kelompok 5 matematika wajib dan saya mendapatkan nomor 68. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk soal nomor 43, di sini fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 2 dikurang Bx dan Hx sama dengan 1 dikurang Bx ditambah X kuadrat. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi G dan H adalah... Oke, untuk pembahasan soalnya, di sini fungsi Gx yaitu 2 dikurang Bx. Fungsi Gx memotong sumbu X di titik 1,0, maka nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 0 ke Gx. Maka Gx sama dengan 2 dikurang Bx, X itu kita masukin jadi 1, jadi dia 1 sama dengan 2 dikurang B dikali 1. 0 sama dengan 2 dikurang B dan nilai B sama dengan 2. Karena B sama dengan 2, maka fungsinya menjadi Gx sama dengan 2 dikurang Bx, Gx sama dengan 2 dikurang 2x.
Nah, kalau untuk nilai hx itu sama dengan 1 dikurang dx ditambah x kuadrat. Hx sama dengan 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat. Cari titik potong kedua garis tersebut. Nah, gx sama dengan hx. Gx itu nilainya 2 dikurang 2x dan nilai hx itu sama dengan 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat. 2 dikurang 2x sama dengan 2 kurang 1 dan nilai hx itu sama dengan negatif 2x ditambah 2x ditambah x kuadrat. Lalu 1 sama dengan x kuadrat, 0 sama dengan x kuadrat dikurang 1, 0 sama dengan tutup kurung x dikurang 1, tutup kurung x tambah 1. Jadi nilai x sama dengan 1 dan nilai x sama dengan negatif 1. Lalu kita cari luas daerah dengan integral. Kita harus tentukan dulu fungsi yang berada di atas. Nah, di sini kita ambil x sama dengan 0 karena itu di antara batas 2 itu. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0. Jadi g0 sama dengan 2 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 2 kurang 0. G0 sama dengan 2 dan h0 juga dimasukin. H0 sama dengan 1 dikurang 2 dikali 0 ditambah 0 kuadrat sama dengan 1 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 1. Karena G0 lebih besar dari H0, maka Gx adalah fungsi di atas. Luas integral 1 sampai negatif 1 tutup kurung Gx dikurang Hx dikali Dx. Luas sama dengan integral 1 sampai negatif 1 tutup kurung 2 dikurang 2x tutup kurung dikurang tutup kurung 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat dikali Dx. Integral 1 sampai negatif 1 tutup kurung 2 dikurang 2x dikurang 1 ditambah 2x dikurang x kuadrat dikali Dx. Integral 1 sampai negatif 1 tutup kurung 2 dikurang 1 dikurang 2x ditambah 2x dikurang x kuadrat dikali dx. Integral 1 sampai negatif 1 tutup kurung 1 dikurang x kuadrat dikali dx. X dikurang x pangkat 3 per 3 batas 1 sampai negatif 1. X dikurang 1 per 3 x pangkat 3 1 sampai negatif 1. Lalu kita substitusikan 1 dikurang 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurang tutup kurung negatif 1 dikurang 1 per 3 negatif 1 pangkat 3. 1 dikurang 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurang tutup kurung negatif 1 dikurang 1 per 3 tutup kurung negatif 1 sama dengan 1 dikurang 1 per 3 dikurang negatif 1 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 dikurang 1 per 3 ditambah 1 dikurang 1 per 3. 1 tambah 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan 2 dikurang 2 per 3. Ini kita samakan dulu penyebutnya, jadi 6 per 3 dikurang 2 per 3 dan hasilnya sama dengan 4 per 3. Sekian presentasi uprak matematika wajib saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Distia Aziza Trinadia, absen 14 dari kelas 12.5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir matematika wajib nomor 44. Jadi soalnya adalah fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2 dan gx sama dengan x ditambah 2. Salah satu absis dari fungsi potong grafik fungsi f dan g adalah a negatif 3, b negatif 2, c negatif 1, d 0, e 1. Jadi cara penyelesaiannya adalah diketahui kita itu diminta untuk mencari absis atau nilai x di antara grafik yang sudah tertera di pada soal, di mana fx sama dengan x kuadrat ditambah x negatif 2 dan gx sama dengan x ditambah 2. Jadi titik potong itu terjadi ketika nilai kedua fungsi tersebut sama, yaitu fx sama dengan gx. Langkah pertama untuk mengerjakannya adalah kita harus menyamakan kedua fungsi tersebut. Jadi pakai rumus yang sudah saya bicarakan tadi, fx sama dengan gx, kita masukkan f-nya x kuadrat ditambah x dikurang 2 dan gx-nya x ditambah 2. Selanjutnya langkah kedua, kita harus memindahkan semua suku ke satu ruas agar menjadi persamaan kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah x dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini bisa kita jumlahkan menjadi
x dikurang x hasilnya 0, negatif 2 dikurang negatif 2, negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Jadi hasilnya x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nilai x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 ini kita faktorisasikan menjadi x kuadrat dan x ditambah 2 sama dengan 0. Jawabannya itu antara 2 dan negatif 2. Karena di pilihan ganda adanya negatif 2, jadi jawabannya yang B, negatif 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Noviza, kelas 12.5, absen 7. Di sini saya ingin menjelaskan soal TPS UTBK SMPT 2022, di mana fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah x dikurang 2 dan gx sama dengan x tambah 2. Integral dari gx dikurang fx dx sama dengan, jadi di sini kita disuruh cari integral dari gx dikurang fx dx. Pertama, kita tentukan fungsi gx dikurang fx terlebih dahulu. Gx dikurang fx sama dengan gx-nya itu x plus 2 dikurang fx-nya itu x kuadrat ditambah x dikurang 2. X tambah 2-nya kita turunin. Nah, negatif dikali positif x kuadrat itu negatif x kuadrat atau pangkat 2. Negatif dikali positif x itu negatif x. Negatif dikali negatif 2 itu positif 2. Sama dengan, nah, di sini dia punya 1, di sini dia punya 1. Jadi 1 dikurang 1 itu habis. Nah, terus ini negatif x pangkat 2-nya dia sendiri, jadi kita turunin. 2 ditambah 2 itu 4. Nah, jadi hasil fungsi gx dikurang fx itu negatif x pangkat 2 ditambah 4. Lanjut kita integralkan. Integral dari gx dikurang fx dx sama dengan integral dari negatif x pangkat 2 ditambah 4 dx. Kita pakai aturan integral dasar. Aturan integral dasar. Di mana integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 plus c. Jadi integral dari x min x pangkat 2 tambah 4 dx sama dengan, di sini dia punya nilai 1. Nah, di 1 ini ada negatif per n-nya itu pangkatnya 2 ditambah 1 x, n-nya itu pangkatnya itu 2 ditambah 1
tambah 4x plus C sama dengan negatif 1 per 2 tambah 1 itu 3, x 2 ditambah 1 itu 3, jadi x pangkat 3 tambah 4x ditambah C. Jadi ini hasil akhirnya yaitu negatif 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah C. Jadi ini jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Raziza Amalia dari kelas 12.5. Di sini saya akan membuat video pembahasan pada nomor soal 71 dengan guru pembimbing saya yaitu Ibu Rini Oktavianingsih SPD. Oke, jadi di sini ada soal yaitu fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2, dan gx sama dengan x tambah 2. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik f dan g adalah, di sini ada 5 opsi. Yang pertama, opsi A dan 64/3, B 16, C 32/3, D 8, dan E 16/3. Oke, jadi langkah pertamanya itu kita bisa mempermisalkan fx sama dengan y2 dan gx-nya sama dengan y1. Nah, kita buat persamaan. Jadi, fungsi fx dan gx-nya itu kita tulis kembali menjadi x tambah 2 sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2. Nah, x dengan x-nya itu bisa kita coret. Jadi menghasilkan 2 sama dengan x kuadrat dikurang 2. Oke, 2-nya, negatif 2 ini bisa kita pindahkan ke sini menjadi 2 ditambah 2 sama dengan x kuadrat. Nah, di sini saya pindahkan x kuadratnya ke ruas kiri biar kita lebih gampang untuk mencari kuadrat akar dari 4-nya. Nah, jadi x sama dengan akar 4. Akar 4 dari akar dari 4 itu adalah 2. Nah, maka x sama dengan minus 2 dan x2. Ini adalah batasan daerah untuk kita cari luas daerahnya. Kalau misalkan kita bikin grafiknya, itu akan menjadi seperti ini. Nah, jadi x itu sama dengan minus 2 dan minus 2 di sini, dan 2 di sini. Nah, yang harus kita cari luas daerahnya itu yang sudah dihasil di sini. Jadi, luas daerah yang harus kita cari itu yang sudah saya arsir di sini. Oke, karena tadi kita udah dapat batasan daerahnya, sekarang kita cari luas daerah yang dibatasi. Dengan rumus integral tentu, yaitu integral dari A sampai B, Y1 dikurang Y2 dx. Oke, tadi kan x-nya kita temui minus 2 dan 2. Nah, jadi batasnya itu minus 2, negatif 2 sampai dengan 2, Y1-nya tadi fungsi gx, x plus x ditambah 2, dikurang, Y2-nya tadi fx, x kuadrat ditambah x dikurang 2 dx. Oke, di sini kita kalikan, kan di sini ada minus, jadi kita kaliin ini satu ke satu. Jadi minus dikali negatif dikali x kuadrat jadi negatif x kuadrat, negatif dikali x jadi negatif x, negatif kali negatif 2 menjadi plus 2. Oke, di sini x-nya bisa kita coret, jadi sisa negatif x kuadrat ditambah 4 dx. Karena di sini tuh ada 1 di belakang x, berarti kita tulis negatif 1/3. 3 ini dari mana? 3 ini dari rumus
integral, yaitu dimana kita harus menambahkan 1 pada pangkatnya. Jadi ini sebenarnya n plus 1. Jadi negatif 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x. Batasannya negatif 2 sampai 2. Nah, kalau sudah sampai sini, tinggal kita substitusikan x-nya ke dalam persamaan yang udah kita dapat di sini. Fungsi yang udah kita dapat di sini. Kita mulai dari yang maksudnya kita mulai dari yang 2 dulu, yang positif. Kita masukin 2-nya ke sini. Negatif 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 dikurang, baru kita masukin yang negatif 2-nya, negatif 1/3 dikali negatif 2 pangkat 3 ditambah 4 kali negatif 2. Oke, kita pangkatin 3. Jadi negatif 1/3 dikali 8 tambah 8 dikurang negatif 1/3 dikali negatif 8 dikurang 8. Nah, maka kita peroleh negatif 8/3 ditambah 8 dikurang 8/3 dikurang 8 dikurang 8/3 dikurang 8. Nah, karena di sini ada pecahan dengan pecahan, jadi tinggal kita tambahin aja ke sini. Ini dia menjadi negatif karena di sini negatif kita kaliin ke sini. Maka jadi negatif 8/3 dan 8 itu jadi positif. Oke, kita dapat negatif 16/3 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 32/3. Maka luas daerah yang dibatasi itu 32/3 dan opsi jawabannya itu yang C. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kisyana Kaila dari kelas 12.5. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 47. Di sini ada soal fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan min 2, x dikurang 5, dan gx sama dengan x dikurang 2 pangkat 2 dikurang 2. Koordinat terkecil titik potong grafik fungsi f dan g adalah: pertama, kita cari fungsinya dulu. Fungsinya itu fx sama dengan gx. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu min 2 x dikurang 5 sama dengan, kemudian kita masukin yang g, x dikurang 2 pangkat 2 dikurang 2. Selanjutnya kita kalikan silang, yaitu min 2 dikali 2, jadi min 2 dikali x sama dengan min 2x, min 2 dikali min 5 sama dengan plus 10, kemudian x dikali 2 pangkat 2 sama dengan x pangkat 2, min 2 dikali 2 sama dengan min 4x, 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian min 2. Selanjutnya kita sederhanakan, jadi min 2x ditambah 10 sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2. Selanjutnya kita hasil, jadi x pangkat 2 dikurang min 2 x dikurang 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari faktornya, berarti x dikurang 4 sama x dikurang min 2, x ditambah 2, jadinya x ditambah 4, x sama dengan 4, dan
X sama dengan min 2. Selanjutnya kita cari ordinatnya. Nah, kita pakai yang 4 dulu. Jadi di sini kita tulis X sama dengan 4. Pertama kita cari F-nya dulu ya guys, Fx. X-nya kita ganti jadi 4 sama dengan, kita masukin lagi angkanya, yaitu min 2, X-nya kita ganti 4 dikurang 5. Jadi kita masukin lagi angkanya di sini, min 2 dikurang 1, dari 4 dikurang 5. Hasilnya itu 2, karena negatif ketemu negatif. Selanjutnya kita cari yang G. Kita ganti 4, kita masukin lagi angkanya, X nya kita ganti 4 dikurang 2 dipangkatkan 2 dikurang 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat 2 dikurang min 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari menggunakan X sama dengan min 2. Yang pertama kita cari G-nya dulu guys. Kita cari G-nya dulu. Kita ganti X-nya menjadi min 2. G dikurang min 2 sama dengan min 2 dikurang 2 pangkatkan 2 dikurang 2 sama dengan min 4 pangkat 2 dikurang 2, yaitu hasilnya sama dengan min 4 pangkat 2 itu 16 dikurang 2 sama dengan 14. Sekarang yang terakhir kita cari F-nya. F min 2 sama dengan min 2, kemudian X-nya kita ganti menjadi min 5, sama dengan 14, yaitu hasilnya 14 karena kita di sini carinya ordinat terkecil yaitu 2 yang ini ya guys, jadi hasilnya itu yang D. Dah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.